Ratu Maksima dari Belanda temui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Ratu Maksima hadir sebagai UN Secretary General Special Advocate bidang kesehatan finansial. Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat inklusi finansial, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja informal, dan pelaku UMKM. Dialog dengan pemerintah dan pelaku usaha membuka peluang kolaborasi regulasi, produk keuangan, dan kebijakan nasional untuk mendorong literasi finansial serta mencegah penipuan dan utang berisiko. Sebelumnya, Ratu Maksima telah memulai kunjungan kerja selama 24 hingga 27 November 2025. Yuk. Sekali lagi. Udah tanya. Untuk memperbarui kabar tentang kunjungan Ratu Maksima ke Jakarta, kita bergabung dengan reporter TV One Yohanes Leonardo. Ardo, apa hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ratu Maksima? Baik, Sita Paprika, menanggapi pertanyaan Anda untuk kemudian apa hasil pertemuan antara Ratu Maksima dari Kerajaan Belanda yang hari ini masih bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Memang pertemuannya masih berlangsung hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 14:30 waktu Indonesia bagian Barat. Artinya pertemuan sudah berlangsung setidaknya 2,5 jam dari pasca ketibaan sekitar pukul 11:45 waktu Indonesia bagian Barat. Ratu Maksima dari Kerajaan Belanda yang hari ini datang dalam kapasitasnya sebagai Sekjen PBB yang membidangi advokasi kesehatan finansial, yang kemudian juga inti dari pertemuan pada siang hari ini adalah menyampaikan isu-isu dan juga aspirasi serta temuan-temuan dari PBB yang diwakili oleh Ratu Maksima untuk kemudian seperti apa kondisi kesehatan finansial masyarakat Indonesia yang ditinjau dari beberapa hari terakhir. Pasca tiba Indonesia pada hari Senin kemarin tanggal 24 November 2025, memang Presiden, maksud kami adalah Sekjen PBB bidang advokasi kesehatan finansial Ratu Maksima ini meninjau ke beberapa kota di Jawa Tengah dan juga di Jawa Barat untuk kemudian melihat seperti apa fenomena ataupun juga isu-isu strategis di sektor pekerja informal maupun juga pekerja formal serta di sektor UMKM, di mana kemudian ini berkaitan dengan kesehatan finansial warga atau juga masyarakat Indonesia. Yang kami catat memang penyerapan isu ini juga meliputi dialog-dialog khusus dengan sejumlah tenaga kerja maupun juga pihak pemerintah, dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan, yang pada pagi hari tadi juga melaksanakan pertemuan secara tertutup di Jakarta, yang kemudian aspirasi-aspirasi serta temuan-temuan dari diskusi tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang masih berlangsung hingga saat ini sudah menunjukkan 2,5 jam sejak ketibaan Ratu Maksima di Istana Negara Jakarta. Tentunya apabila kita merujuk dari beberapa agenda-agenda terakhir, di mana ada 3 kali kunjungan pabrik dan juga ada beberapa dialog-dialog khusus dengan tenaga kerja baik di sektor formal maupun juga informal, memang Ratu Maksima juga selain akan memberikan temuannya juga akan memberikan aspirasi juga masukan, karena memang agenda pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto ini terjadwal sebagai pertemuan bilateral, dari mana Ratu Maksima tentunya memiliki rekam jejak yang cukup panjang di sektor ekonomi, khususnya di bidang advokasi, karena memang jika kami mencatat bahwa Ratu Maksima sendiri tercatat sebagai tamu kehormatan dari G20 yang mengisi sektor tamu kehormatan Global Partnership Financial Inclusion. Kemudian juga di Ratu Maksima sendiri kapasitasnya di Belanda sendiri ini juga menjadi Financial Health Belanda, yang kemudian ini banyak memberikan edukasi untuk kesehatan finansial masyarakat di Belanda. Untuk kemudian advokasi apa yang disampaikan di dalam, yang menarik juga tadi ada beberapa menteri yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya ada Menteri Koordinator Perekonomian, ada Erlangga Hartarto, kemudian juga ada jajaran menteri dan juga kepala lembaga lain, serta yang kami lihat juga ada
Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Apabila kita rujuk lebih jauh lagi, karena memang Ratu Maksima juga punya rekam jejak sebagai member Komite Partisipasi Etnik dan juga Perempuan. Tentunya apa yang kemudian dibahas karena mencakup sektor informal, ada Menteri Pariwisata. Apakah kemudian rekam jejak Ratu Maksima dan juga ada hadirnya Menteri Pariwisata, apakah akan membahas sektor pariwisata juga peningkatan sektor-sektor informal lain di Indonesia? Kami akan tunggu seperti apa hasil pertemuan bilateral yang tercatat sudah lebih dari 2,5 jam berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Dan jika kami kemudian sudah mendapatkan informasi yang pasti dan juga mendetail dari pihak Istana, tentunya kami akan mengabarkan kepada Anda. Langsung kembali ke Anda di studio Sita Paprika. Ardo, nanti apakah akan dijadwalkan ada pernyataan bersama antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ratu Maksima usai pertemuan? Iya, Sita, kami masih menunggu memang untuk penjadwalan joint statement atau pernyataan bersama yang Anda maksudkan ini, Sita. Memang untuk agenda umumnya dalam tamu kenegaraan adalah ada pemberian joint statement bersama-sama setelah pertemuan berlangsung. Namun yang dapat kami konfirmasi hingga pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat hari ini adalah kemudian untuk pernyataan resmi bersama atau joint statement ini belum terkonfirmasi akan diberikan atau tidak. Namun kami masih menunggu di kantor kepresidenan untuk menantikan seperti apa kelanjutannya. Apabila memang ada joint statement atau pernyataan bersama, maka awak media termasuk kami akan bergerak ke dalam ke Istana Merdeka untuk mendengarkan seperti apa poin-poin kesepakatan strategis di bidang kesehatan finansial antara Indonesia dan juga pihak daripada PBB sendiri yang diwakili oleh Ratu Maksima. Karena ada beberapa delegasi tadi ya, tidak hanya Ratu Maksima seorang diri tapi juga dengan beberapa delegasi yang dimana Presiden Prabowo Subianto juga diwakili oleh didampingi oleh beberapa delegasi dari Kabinet Merah Putih dari jajaran kementerian maupun juga kepala lembaga. Untuk sementara demikian, Sita Paprika. Yohanes Leonardo langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, terima kasih.